Oke. Sehat-sehat semua? Semangat ya? Oke. Sebelum kita lanjut, Pak Chef dulu kalian buka dengan Pak absen dulu ya? Absen dulu. Angelino Naru? Benedictus Babo? Dominika Estesomu? Loki? Jira? Sena? Mentria? Ruku? JS? Baik? Hadir semua ya? Oke, terima kasih. Masih semangat, hadir semua. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesehatan untuk kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kita. Tetapi terlebih dahulu kita siapkan hati dan bangsa kita untuk berdoa kepada petugas yang akan terima kasih, tepuk tangan. Setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib. Apa mau dengarkan tadi pagi? Baca tidak? Masuk ya? Nah, baik. Jadi setiap pagi wajib untuk melakukan literasi membaca itu 5 sampai dengan 15 menit sebelum masukkan. Oke. Sekarang yang bertugas untuk memimpin lagu Pak Syukur. Tanah tumpah darah
mempelajari materi kita tentang sumber energi panas, dan kita akan melakukan percobaan tentang mengamati perubahan ukuran dari es batu akibat sumber energi panas. Jadi dalam pembelajaran diharapkan tetap fokus, perhatian saat mengerjakan RKPD harus dikerjakan dengan serius agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat berguna bagi kelangsungan hidup kita pada hari-hari yang akan datang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati teks bacaan, mengamati gambar, menyimak video tentang sumber energi panas yang ditayangkan peserta didik. Minta maaf. Yang pertama, setelah mengamati gambar, menyimak video tentang sumber energi panas yang ditayangkan peserta didik dapat menjelaskan energi panas yang digunakan dengan tepat. 2. Setelah mengamati gambar, menyimak video yang ditayangkan peserta didik dapat menentukan kegiatan, alat yang digunakan, sumber energi panas yang digunakan dengan tepat. Ketiga, dengan mengamati gambar es batu yang diletakkan pada 3 wadah pada tempat yang berbeda dan melihat video presentasi yang ditayangkan, peserta didik dapat menentukan perbedaan ukuran es batu dengan tepat. 4. Dengan membuat percobaan meletakkan es batu pada 3 wadah, kemudian diletakkan di lemari 1 wadah, di meja 1 wadah, di tempat yang terkena sinar matahari langsung 1 wadah, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatan tentang perubahan ukuran es batu dengan tepat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kita kejar pada hari ini. Oleh sebab itu, kalian harus perhatikan baik-baik, harus mengikuti pembelajaran ini dengan serius. Baik, sebelum kalian dibentuk dalam kelompok, Pak mau tanya dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, apakah kalian masih ingat atau tidak? Pada pertemuan yang lalu juga kita mempelajari tentang sistem pernapasan, sistem apa? Pada sistem pernapasan pada sistem pernapasan pada pertemuan yang lalu. Masih ingat tidak? Masih ya? Kira-kira yang kita hirup itu apa? Yang kita hirup itu adalah udara atau oksigen. Kita hirup menggunakan apa? Hidung. Kita menggunakan hidung. Lalu hidung itu termasuk organ pernapasan. Jadi harus ingat terus apa yang sudah dipelajari. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi. Sumber energi panas. Tentang subtema tentang suhu dan subtema tentang suhu dan kalor. Penekanannya di sumber energi panas. Baik. Kira-kira apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Siapa yang tahu? Bisa jawab? Silakan, Ruben. Benda-benda yang menghasilkan energi panas. Tangan itu.
sumber energi panas? Matahari. Ya, silakan. Listrik. Matahari satu, matahari. Satu-satu. Bravo. Api. Listrik. Matahari kompor. Nah, kompor itu merupakan alat. Alat. Dia bukan sumber ya. Jadi harus bisa bedakan antara sumber dan alat. Lalu yang ketiga, apa saja manfaat dari matahari? Menjemur padi. Menjemur padi. Menjemur pakaian. Menjemur. Saya. Menjemur ikan asin. Menjemur ikan asin. Menjemur garam. Jadi banyak sekali manfaat dari matahari ini untuk kelangsungan hidup kita. Tanpa matahari juga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, baik. Nah, sekarang kalian langsung menempati kursi-kursi di dalam kelompok. Langsung berhadapan, karena sebentar kita akan melakukan diskusi mengerjakan kerja-kerja bersama di dalam kelompok. Sebelum kita melakukan diskusi, kita dituntut untuk mengamati video berikut. Kita dituntut untuk mengamati video berikut. Kalian mengamati, pahami apa yang ada ditayangkan itu, karena sebentar kalian akan mendiskusikan. Tahukah kalian apa itu sumber energi panas? Untuk menjelaskannya, mari kita simak video berikut ini. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Berikut ini sumber energi panas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar bagi bumi. Bagi tumbuhan, matahari membantu dalam proses pembuatan makanan, yaitu proses fotosintesis. Manusia memanfaatkan energi matahari untuk berbagai kebutuhan. Beberapa manfaat energi matahari bagi manusia antara lain membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, dan mengeringkan ikan asin. Energi matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi panas berikutnya adalah api. Api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Api dapat berasal dari kompor yang biasa digunakan untuk memasak. Api tersebut dapat berasal dari bahan bakar minyak tanah, batu bara, atau gas LPG. Sumber energi panas berikutnya adalah listrik. Energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik. Beberapa peralatan elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas antara lain Amati baik-baik. setrika listrik, Catat apa yang diamati. penanak nasi atau rice cooker, dan Apa kompor yang listrik. diamati itu ditulis sehingga sebentar bisa menjawab. Energi panas berikutnya adalah gesekan. Gesekan dua buah benda dapat menghasilkan panas. Coba gosok-gosokkan kedua telapak tanganmu dengan kepadan lama. Maka kamu akan merasakan panas pada kedua telapak tanganmu. Pada zaman dahulu, sebelum ditemukan korek api seperti sekarang ini,
Manusia menghasilkan api dengan menggeserkan dua buah benda. Benda yang biasa digunakan adalah kayu dengan kayu atau batu dengan batu. Sumber energi panas berikutnya adalah panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berhubungan dengan keberadaan gunung berapi oleh permukaan bumi. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara dengan cadangan energi panas bumi terbesar di dunia? Energi panas bumi dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Jadi, apa saja sumber energi panas yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, matahari. Kedua, api. Tiga, listrik. Empat, gesekan. Dan lima, panas bumi. Baik, setelah kita sama-sama mengamati video yang ditayangkan, sebelum dilakukan diskusi, Pak akan membacakan dulu teks bacaan. Kalian mendengar, membacanya dalam hati. Sebentar baru diberikan kesempatan kepada kalian untuk membacakan teks bacaan. Jadi perhatikan, dengar baik-baik. Teks bacaan ini isinya sama seperti di dalam video yang barusan kita nonton tadi. Isinya sama. Ini hanya mau mengulangi sehingga kalian lebih memahami, sehingga sebentar saat mengerjakan agar lebih mudah. Baik, sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Ayo. Rasakan. Lalu ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosoklah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tangan dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman
Dahulu orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan buah-buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Oke. Sudah dengar ya? Sudah? Oke. Sekarang Pak berikan kesempatan kepada kalian untuk membacakan. Satu orang atau membaca secara bersama-sama. Oke, membaca secara bersama-sama. Oke. Bisa lihat yang ditayangkan di depan? Oke, silakan. 1, 2, 3. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar.
dalam kelompok untuk melengkapi LKPD yang sudah disiapkan. Di dalam LKPD ini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian menjawab. Kalian menjawab dengan mengamati tadi yang kalian sudah catat, dengan membaca tadi, mengingat kembali, lalu mengamati gambar-gambar yang telah disiapkan, lalu menjawab. Nah, perhatikan ini LKPD secara kelompok, lalu setiap orang harus mengerjakannya masing-masing apa yang menjadi jawaban yang telah didiskusikan secara bersama. Oke, silakan. Langsung mengerjakan. Silakan. Silakan berdiskusi dengan teman, mengerjakan apa yang ada. Menjawab, baca pertanyaan. Di situ suruhannya itu adalah setelah mendengar teks yang dibacakan, mengamati gambar, menyimak video yang ditayangkan, lengkapilah tabel berikut. Di tabel situ ada tabel nomor, lalu kegiatan, lalu alat yang digunakan, lalu sumber energi panas. Jadi di situ kita tulis nanti. Kita tulis kegiatannya, yang nomor 1 kegiatannya apa, lalu alat yang digunakan itu apa, lalu sumber energi panas itu yang digunakan tuh sumber energi apa. Ditulis sesuai kolom yang telah disiapkan itu. Bisa ya? Oke, silakan. Lalu pada kegiatan yang kedua itu di bawahnya, setelah kalian tuliskan semua kegiatan-kegiatannya di atas, di bawah kalian pisahkan kegiatan yang amati tabel yang telah kamu buat di atas. Kelompokkan kegiatan yang menggunakan sumber energi panas yang berasal dari listrik dan yang berasal dari sumber energi selain listrik. Jadi kalian bisa lagi untuk melengkapi tabel yang kedua di bawah. Ya, untuk melengkapi tabel yang kedua di bawah. Jadi dari atas tadi setelah kalian tuliskan semua kegiatan, kalian pisah-pisah. Pilihkan mana yang menggunakan energi listrik, mana yang tidak menggunakan energi listrik. Oke, silakan. Lanjutkan. Jangan main. Kerja yang serius sebentar, giliran kasih pertanyaan, kita tanggung jawab. Diskusi dengan teman. Kalian tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Kalian diskusi dengan teman. Lihat kembali, amat gambar tadi. Amat gambar. Lihat kembali di bacaan, tulis berbaik, sehingga kegiatan yang ada di dalam teks bacaan, apakah kegiatan ini.
lihat lagi. Ayo kita lihat lagi. Lalu yang belum, lanjutkan. Di kelompok hampir ya? Nah. Kalau tadi saat mengamati kalian sudah mencatat semua kegiatan-kegiatan yang diamati, itu pasti hanya tinggal kasih masuk ulang saja. Tadi catat tidak? Catat. Saat baca, amati video tadi, kalau dicatat nah. Sampai itu Pak coba putar lagu video yang ini. Sudah. Tunggu teman kita yang belum. Amati sambil kerja. Amati sambil kerja. Jangan terlalu kerja, santai kerjanya. Kerjanya santai. Oke. Lanjut. Sudah ya? Oke. Sudah, sekarang saatnya kita mempresentasikan. Apa yang kita sudah kerjakan, kita mempresentasikan. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Kalau kemarin kita mulai dari kelompok 3, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Oke? Kelompok 1, teman kita yang dipercayakan untuk mempresentasi, silakan maju ke depan. Perkenalkan nama, dari kelompok mana, silakan. Baca suara yang lantang. Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Baik, itu yang oke. Sebentar dulu baru kita melakukan. Nah, sekarang kesempatan diberikan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan tanggapan atas hasil kerja. Satu kelompok mewakili 1 orang. Silakan dari kelompok mana yang duluan? Kelompok 3, siapa?
Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Sudah jelas. Kelompok 2? Hah? Sudah jelas? Atau memang ini? Oke. Jelas? Belum, silakan. Gimana yang belum jelas? Ya? Oh, sudah. Baik. Jadi jelas. Kalau begitu tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Harus dengar baik-baik sehingga ada yang keliru-keliru bisa ditanyakan. Bacanya yang jelas, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Denika Telesom. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan. Nomor 1, kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan panci dan kompor dan rice cooker. Sumber energi panas, api dan kompor listrik. Nomor 2, kegiatan mengeringkan ikan asin. Alat yang digunakan jaring atau waring. Sumber energi panas matahari. Nomor 3, kegiatan mengeringkan pakaian. Alat yang digunakan tali jemur. Sumber energi panas matahari. Nomor 4, kegiatan mengeringkan garam. Alat yang digunakan terpal. Sumber energi panas matahari. Nomor 5, kegiatan jeram air minum. Alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas api dan kompor. Kegiatan yang menggunakan sumber energi listrik. Setrika, pemanas air, mengelas besi baja. Kegiatan yang tidak menggunakan sumber energi listrik. Mengeringkan ikan asin, mengeringkan pakaian, mengeringkan garam. Sumber energi manakah yang paling sering kamu gunakan? Jelaskan alasannya. Sumber energi api, karena api digunakan untuk masak makanan. Oke, tepuk tangan dulu. Dari kelompok 1 dan 3, ada yang mau bertanya? Tidak. Kelompok 1, ada yang mau bertanya? Sudah semua? Oh, sudah semua sebentar. Pak sendiri yang bertanya. Silakan. Yang ditugaskan. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan, langsung. Perkenalkan, nama saya Pascalia Wea, biasa dipanggil Nyata. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kegiatan 1. Nomor 1, kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan panci dan kompor dan rice cooker. Sumber energi panas, api dan kompor listrik. Nomor 2, mengeringkan ikan asin. Alat yang digunakan jaring atau waring. Sumber energi panas matahari. Nomor 3, mengeringkan pakaian. Alat yang digunakan tali jemur. Sumber energi panas matahari. Kegiatan nomor 4, mengeringkan garam. Alat yang digunakan tarpal. Sumber energi panas matahari. Kegiatan nomor 5, jeram air minum. Alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas api dan kompor. Nomor 6, kegiatan mengelas besi baja. Alat yang digunakan besi dan alat las. Sumber energi panas listrik. Kegiatan 2, berdiskusi. Kegiatan yang menggunakan sumber energi listrik. Setrika, pemanas air, mengelas besi baja. Kegiatan yang tidak menggunakan sumber energi listrik. Mengeringkan ikan asin, mengeringkan pakaian, mengeringkan garam. Sumber
energi manakah yang paling sering kamu gunakan? Jelaskan alasannya. Sumber energi api, karena api digunakan untuk memasak makanan. Oke, tepuk tangan. Kelompok 1 dan kelompok 2 memberikan pertanyaan atau tanggapan atas pekerjaan. Tidak semua, jelas? Kalau jelas, baik. Sekarang kamu bertanya sedikit dulu. Kalian jelas semua toh? Kamu mengapa sumber energi panas yang berasal dari api itu tuh sering digunakan di lingkungan kita atau di rumah kita? Itu mengapa? Ya? Untuk memasak makanan. Lalu kenapa tidak memasak pakai yang listrik? Rice cooker tadi yang kalian sudah tuliskan tadi. Ada tidak? Ada. Ada yang tidak ada juga ya? Iya. Ada yang tidak ada. Jadi yang alternatif karena yang tidak membutuhkan biaya banyak itu adalah api. Menghemat itu. Kalau listrik, rice cooker itu sudah membutuhkan biaya banyak juga. Isi terus pulsa listriknya karena kita coba. Jadi memperbiasakan hidup kita hemat. Baik. Saya lihat juga kurang semangat, sudah mengantuk. Ayo berdiri dulu. Ayo berdiri dulu, semangat. Mana semangat tuh? Mana? Ini mana? Ini dia. Silakan. Ayo. Lanjut. Satu lagi. Tepuk semangat. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Putar ke putar ke Setelah kita memperlihatkan hasil pemeriksaan KPD, sekarang saatnya kita akan melakukan pengamatan. Jadi tadi kita akan melakukan pengamatan terhadap benda, yaitu es batu yang sudah disiapkan. Yang satu sudah diletakkan di dalam lemari, yang satu di atas meja, dan yang satu di luar yang terkena sinar matahari langsung. Kalian mengamati lalu menuliskan ukuran es batu yang diamati, lalu alasannya berdasarkan pertanyaan di dalam LKPD yang sudah disiapkan. Kelompok 3 langsung menuju ke lemari. Es batu yang diletakkan di lemari. Silakan. Silakan diskusikan, catat apa yang kalian amati. Tulis. Lihat pertanyaan, seruan, lalu mencatatnya. Amati, tulis apa yang diamati. Tulis. Silakan diskusikan dengan teman, lihat dengan suruhan.
Langsung kalau sudah langsung pindah. Silakan tulis apa yang diamati. Silakan. Sudah langsung pindah. Langsung pindah ke dalam, langsung pindah. Langsung pindah. Pindah amati gitu. Kembali ke tempat masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Apa yang telah kalian amati, mulai dari kelompok 3 melaporkan apa yang telah kalian amati. Silakan. Yang lain dengar. Menghargai teman yang ini. Diam. Perkenalkan, nama saya Margarita Mantria, biasa dipanggil Marina. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Es batu di dalam lemari ukuran masih sama seperti ukuran awal. 2. Es batu di dalam meja ukuran lebih kecil dari es batu yang ada di dalam lemari dan lebih besar dari es batu yang terkena sinar matahari langsung. 3. Es batu yang terkena sinar matahari langsung memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran es batu yang di dalam lemari dan di atas meja. 4. Terjadi ukuran terjadi berbeda ukuran es batu yang di dalam lemari karena matahari lalu yang di atas meja kena sinar matahari, tetapi tidak terkena langsung sinar matahari. Yang di luar terkena matahari langsung dan mudah untuk mencair. Oke, tepuk tangan. Baik. Setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok 3, ada yang mau bertanya, silakan. Silakan tanya. Pak kasih waktu 1 orang. Tidak ada. Oh, tidak ada semua. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kelompok 2, silakan melaporkan. Yang baca langsung. Nah, silakan maju, mari. Baca yang lantang, dengan suara yang jelas. Perkenalkan. Harus semangat, tepuk tangan. Semangat, sini semangat, silakan. Perkenalkan, nama saya Angelina Gunaru. Saya akan membawakan pekerjaan dari kelompok kami. 1. Ukuran es batu di dalam lemari masih sama seperti ukuran awal. 2. Ukuran es batu di atas meja lebih kecil dari es batu yang ada di dalam lemari dan lebih besar dari es yang terkena sinar matahari langsung. 3. Ukuran es batu di luar yang terkena sinar matahari langsung lebih kecil dari es batu di dalam lemari dari di atas meja. 4. Ukuran es batu yang di dalam lemari tidak terkena sinar matahari langsung di atas meja terkena sinar matahari tidak secara langsung, yang di luar terkena sinar matahari langsung dan mudah untuk mencair. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Sudah mengerti? Jelas? Jelas. Terus. Terus. Mengapa es batu yang di dalam lemari tidak cair dengan cepat? Mengapa es batu di dalam lemari tidak
selesai dari cepat. Silakan kelompok kedua menjawab. Karena es batu dalam lemari tidak terkena sinar matahari langsung. Jawab. Karena es batu yang diletakkan di dalam lemari itu tidak terkena sinar matahari. Tepuk tangan. Sekarang tinggal kelompok satu. Kelompok satu silakan. Maju saja, maju. Maju saja. Ayo. Ayo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Cilvis Raja, biasa dipanggil Chen. Nomor 1, ukuran es batu dalam lemari masih sama seperti ukuran awal. Nomor 2, ukuran es batu di atas meja lebih kecil dari es batu yang ada di dalam lemari dan lebih besar dari es batu yang terkena sinar matahari langsung. 3, ukuran es batu di luar yang terkena sinar matahari langsung lebih kecil dari ukuran es batu di dalam lemari dan di atas meja. Nomor 4, terjadi es batu di dalam lemari tidak kena sinar matahari hari lalu di atas meja dan di luar kena sinar matahari langsung dan mudah untuk mencair. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kesempatan diberikan kepada kelompok 2 dan 1 untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan Chelsea. Nah, mereka minta jelaskan lagi nomor 4 tadi. Mengapa terjadi perbedaan ukuran tadi ya? Nah, silakan baca yang jelas. Anda ketawa, silakan. Silakan. Nomor 4, mengapa terjadi perbedaan ukuran tadi? Mengapa terjadi perbedaan ukuran? Yang keempat, tentara. Nah, siapa? Kelompok 2 bisa bantu? Silakan kelompok 3, jangan lama. Baca, jangan takut, baca berani. Yang keempat tuh. Baik, nah ini mereka menjelaskan bahwa terjadi perbedaan itu karena di dalam lemari tidak terkena sinar matahari langsung, di dalam makanya dia tetap seperti awal beku. Yang di meja itu memang dia tidak terkena sinar matahari langsung, tetapi dia kena cahaya. Nah, dia tidak terkena sinar matahari langsung, tetapi dia kena cahaya, maka dia pelan sedikit mencair. Sedangkan yang di luar dia terkena sinar matahari langsung, sehingga dia sangat cepat untuk mencair, sehingga ukurannya yang paling kecil itu yang di luar. Bisa paham? Oke. Baik. Setelah kita menjawab pertanyaan yang diberikan, setelah kita mempresentasikan, harapkan bahwa materi yang diberikan harus dipelajari. Tekankan bahwa kegiatan-kegiatan yang menggunakan sumber energi, tanah, api, matahari, listrik, itu perlu kita ingat seperti tadi. Kegiatan memasak, alat yang digunakan pasti kompor, panci, sumber energinya pasti api. Lalu kalau setrika, pasti alat yang digunakan setrika, sumber energinya di. Oke. Lalu hasil pengamatan tadi sehingga terjadi perubahan ukuran di dalam ini tidak terkena sinar matahari langsung, di meja tidak terkena sinar matahari langsung, tetapi dia kena cahaya matahari. Lalu di luar itu terkena sinar matahari langsung. Oke, sekarang kumpulkan lembaran pekerjaan. Kumpulkan. Oke.
lanjutkan dengan materi tentang perpindahan. Perpindahan kalor atau panas. Jadi harap dipelajari. Besok akan kita pelajari tentang perpindahan kalor. Ini Pak akan bagikan tugas rumah untuk dikerjakan. Untuk dikerjakan secara bersama di contoh tugas rumah. Oke. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita dengan doa, terlebih dahulu kita menyanyikan dulu. Terlebih dahulu kita nyanyikan sebuah lagu dulu. Kita menyanyikan sebuah lagu daerah dulu. Silakan. Yang silakan menyanyi. Silakan langsung berdiri sudah semangat. Lagu ya silakan. Lala. Silakan. Silakan. Sampai tepuk tangan. Oke, terima kasih. Baik. Nah, silakan. Yang memberikan kepercayaan. Nanti silakan Diana, silakan. Diana, silakan. Maju sudah, duduk. Oke, semangat. Silakan. Wih. Silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita mengambil dan berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam Bapa dan Putra dan Suci kami aturkan kepadamu, karena Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang.